Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa natubu ilaihi batin wa zahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'mah katsirah bini'amin katsiratin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa kum bina wa bil mu'minina raufar rahima. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah lana futuhal 'arifin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa wafiqna ila ma tuhibbu wa tarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul Mukarram yang sama-sama kita hormati, guru kita Bapak Ustadz Budi, para asatiz dan hadirin wal hadirat, santri Asyifa, semuanya kita yang hadir di sini semoga diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kita bisa menyempatkan waktu untuk belajar, untuk mendengar nasihat-nasihat yang kita baca dari nasihat-nasihat para ulama yang dikumpulkan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Kita bersyukur karena kalau kita tergerak hati untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, untuk berbuat baik, itu sebenarnya Allah yang memberikan kemudahan kepada kita, bukan karena kita itu. Yang menghadirkan tekad di dalam hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah melihat ya, ada orang fisiknya bagus, kuat, dia bisa lari setiap minggu atau setiap hari sepanjang 5 km. Begitu juga dia bisa ngangkat beban sekian kilo, nge-gym begitu kan tiap hari. Kuat dia kan? Kuat, tapi giliran sholat yang cuma 4 rakaat paling banyak, dia merasa berat sekali. Apakah dia tidak sanggup untuk sholat? Tidak. Sholat itu kan ringan. Tapi di lain waktu kita temukan juga ada kakek-kakek, nenek-nenek udah tua, jangankan ngangkat beban berat, ngangkat ember aja udah susah gitu. Jangankan lari 5 kilometer, jalan aja udah susah, tapi sholatnya nggak pernah tinggal. Nah, jamaah lagi. Kalau dipikir-pikir yang kuat yang mana? Yang pertama atau nenek-nenek tadi? Tentu kalau kita pikir-pikir yang kuat itu ya orang yang bisa lari jarak jauh tadi, yang bisa ngangkat beban tadi, tapi ternyata dia tidak kuat untuk sholat. Sedangkan orang yang lemah, nenek-nenek ke kakek tadi malah kuat untuk sholat. Timbul pertanyaan, sebenarnya orang bisa beribadah jadi itu tuh kenapa sih? Ya, kata Nabi dalam suatu hadis ketika ditanya oleh Mu'adz bin Jabal tentang sesuatu yang bisa memasukkan ke surga, menjauhkan dari neraka, Nabi bilang, Sa'alta an syai'in azim, kamu bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, kata Nabi. Tapi ada lanjutannya, wa innahu la yasir, meskipun itu sangat besar, tapi itu sangat mudah. Ada lagi lanjutannya, sangat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi kuncinya itu adalah dimudahkan oleh Allah atau tidak. Jadi kalau ada tergerak di hati kita untuk selalu belajar, selalu menuntut ilmu, berarti Allah memudahkan kita untuk itu. Maka kita syukuri itu adalah anugerah yang besar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salawat dan salam tidak lupa kita bersolawat karena Nabi lah yang mengajarkan kepada kita, yang menuntun kita, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk ke makalah yang ke-13 ya. Dari kelompok yang 33. Kelompok 3 poin gitu ya. Makalah yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabra lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Ini sebuah ungkapan nasihat yang diterima asalnya dari Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri itu siapa? Kalau punya tetangga Hasan Basri pasti bukan itu ya. Pasti bukan itu. Hasan Basri ini ya dari kalangan tabi'in, bahkan disebut oleh para muhaddisin termasuk salah satu orang tabi'in paling hebat gitu. Tapi ada juga yang bilang enggak, tabi'in yang paling hebat itu Uwais Al-Qarni. Tapi para ulama menjelaskan Uwais Al-Qarni itu disebut mukhadram. Mukhadram itu orang yang hidup di masa Nabi tapi nggak pernah bertemu sama Nabi, disebut tabi'in, disebut juga mukhadram. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kan ketika Nabi hidup beliau sudah muslim tapi nggak pernah berjumpa sama Nabi karena Uwais Al-Qarni berada di Yaman, sedangkan Nabi di Mekah, di Madinah. Beliau pengen datang ke Mekah buat ibadah haji, tapi orang tuanya nggak mau pisah sama beliau, nggak mau ditinggal. Akhirnya beliau menunda itu demi ibunya, itu Uwais Al-Qarni. Nah, kalau sekarang Al-Hasan Al-Basri ini orang sangat terkenal, nasihat-nasihatnya sangat banyak. Imam Hasan Al-Basri disebut Al-Basri itu karena beliau dinisbatkan kepada suatu kota di Baghdad di Irak, kota penting yang bernama Basrah. Jadi kalau ada nama-nama Al-Basri, Al-Basri itu penisbatan kepada kota Basrah. Nah, jadi di Irak kuno, di Irak dulu itu ada dua kota penting, Basrah dan Kufah. Itu menjadi mazhab ahli nahu. Ada ahli nahu mazhab Kufah Al-Kufiyun, ada ahli nahu mazhab Basrah Al-Basriyun. Baik, kita lanjut. Imam Hasan Al-Basri dalam riwayat ini dinyatakan beliau menyatakan satu, kata beliau, siapapun yang tidak ada adabnya maka tidak ada ilmunya. Nah, ini harus dipahami baik-baik ya. Yang pertama apa tadi? Siapapun yang tidak ada adabnya maka tidak ada ilmunya. Ini lagi-lagi kalimat yang bisa bias. Ada orang yang tersinggung gara-gara ilmu yang disampaikan oleh orang lain. Karena dia tersinggung, dia bilang, oh, kamu gak punya adab gitu. Kalau nggak punya adab tuh gak ada ilmunya berarti. Padahal sebenarnya dia sedang mengekspresikan ketersinggungannya. Nah, itu kan beda lagi tuh. Harus dipahami baik-baik. Orang yang tidak punya adab maksudnya tidak punya adab kepada Allah maupun adab kepada sesama manusia. Adab kepada Allah berarti tidak menyekutukan Allah, karena tidak ada yang menciptakan bumi ini, tidak ada yang pantas dipertuhankan, dijadikan, dianggap sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertauhid itu adalah bagian utama dari adab. Nah, adab yang kedua adalah mengerjakan, menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Itu juga adab. Meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Itu juga adab kepada Allah.
Kemudian ada adab kepada sesama makhluk. Adab sesama makhluk baru dibagi lagi, nanti ada akhlak kepada adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada orang kecil, orang besar maupun manusia secara umum. Nah, bagaimana adabnya secara umum begini. Kalau kita baca Imam Al-Ghazali itu memberikan nasihat kurang lebih seperti ini di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau kita melihat kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, kita memandangnya bahwa dia pasti lebih banyak berbuat baiknya dibanding kita. Karena kalau kita berbicara usia saja, andaikan rata-ratanya sama, otomatis usia yang lebih panjang dia lebih banyak berbuat baik. Itu kalau setiap ketemu dengan orang yang usianya lebih dari kita. Sebaliknya, ketika bertemu orang yang usianya lebih muda dari kita, kita berpikirnya adalah dosanya pasti lebih sedikit dari kita. Nah, itu cara pandang yang adil. Jangan dibalik. Giliran ketemu orang yang lebih tua nih, pasti dosanya lebih banyak dari saya nih. Balik gitu. Giliran ketemu orang yang lebih muda, pasti amalnya baru sedikit. Saya mah yang udah lama pasti lebih banyak dari dia. Nah, itu salah, itu penilaiannya yang tidak beradab gitu ya. Jadi penilaian yang beradab itu ketemu orang yang lebih tua, ingat bahwa dia pasti lebih banyak berbuatnya daripada kita, berbuat baik. Ketika bertemu dengan orang yang lebih muda, pasti dia lebih sedikit dosanya dibanding kita. Nah, ini adalah bagian dari adab, gitu. Nah, itu adab sesama manusia secara umum. Oke. Nah, orang yang tidak punya adab, lagi-lagi adab ini patokannya tidak ukuran subjektivitas kita, ukuran diri kita. Kalau tidak beradab seseorang itu maka tidak berilmu, kata Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Maksudnya tidak berilmu itu apa? Bukan berarti dia benar-benar tidak berilmu, tetapi yang dimaksud adalah ilmu yang dia punya berarti tidak memberi manfaat, sehingga dia tidak punya adab itu. Okay. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang tidak punya kesabaran? Kesabaran di sini kita terjemahkan ketegaran ya. Karena kalau dalam kehidupan kita sehari-hari dibilang sabar, itu konotasinya lebih kepada pasrah. Orang kena penyakit atau kena musibah, dibilang yang sabar ya. Konotasinya, kesannya seakan-akan sabar itu ya udah terima aja, udah pasrah gitu. Padahal sabar itu nggak seperti itu. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, doa sabar, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau kita tahu konteks doa sabar itu adalah ketika menghadapi musuh di dalam perperangan. Jumlah sedikit, sedangkan musuh jumlahnya banyak. Keadaan lemah. Lalu harus berjuang menghadapi musuh. Yang diminta adalah kesabaran. Andaikan kesabaran itu diartikan sebagai kepasrahan, berarti ya udahlah pasrah aja ngadepin musuh. Ya mati. Dalam perperangan pasti nggak begitu. Lalu lantas apa itu kesabaran? Sabar yang dimaksud itu adalah tetap berjuang, tetap bertahan, tetap berusaha meskipun jumlah musuh lebih banyak, meskipun kita jumlahnya sedikit. Itu doa sabar tadi itu, Rabbana afrigh alaina sabra, itu konteksnya justru dalam berjuang dalam keadaan yang sangat tertekan. Nah, jadi supaya lebih mudah kita pahami, sabar itu kita artikan ketegaran. Siapa orangnya yang tidak memiliki ketegaran ketika menghadapi masalah, menghadapi musibah, menghadapi tekanan, menghadapi berbagai problematika hidup, tidak ada ketegarannya, maka berarti dia tidak punya agama.
Maksudnya bukan benar-benar tidak punya agama, tetapi agama yang dia punya seakan-akan tidak ada manfaatnya. Ketika dia menghadapi problematika hidup, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, dia justru tidak punya ketegaran, tidak ada daya untuk berjuangnya, itu nggak ada ketegaran itu. Itu tanda agama yang dia miliki tidak memberikan manfaat. Nah, jadi kalau kita beragama itu harus kita wujudkan nilai-nilai kita beragama itu ketika kita menghadapi masalah, menghadapi problem, apakah kita bersabar atau tidak, kita tegar atau tidak. Contoh kecilnya ketika kita kena penyakit, apa sabar dalam menghadapi penyakit? Yaitu tetap berusaha mengobati, mencari obat yang terbaik, itu namanya sabar. Bukan terima begitu saja. Itu baru sabar namanya, tegar menghadapi penyakit itu. Tetap berusaha menghadapi penyakit, terima dengan penyakit itu, tidak mengeluh, berusaha, tetap berusaha, itu sabar. Banyak hal lainnya sabar yang dihadapi ya. Kalau ulama itu membagi sabar itu, yang pertama sabar menghadapi musibah. Ada musibah datang, kita tegar, terima dengan itu, dan tetap berusaha mewujudkan yang terbaik. Itu sabar terhadap musibah. Yang kedua, ada juga sabar dalam menjauhi maksiat atau menjauhi dosa, larangan-larangan Allah. Ada larangan-larangan, ada dosa-dosa, kita sabar menahan diri dari semua hal itu juga sabar. Dan yang ketiga, sabar untuk berbuat kebaikan. Itu butuh kesabaran juga. Kita berbuat kebaikan itu butuh kesabaran. Apalagi tidak semua orang bisa menghargai kebaikan yang kita lakukan. Udah berjuang mati-matian, berusaha dengan baik, ternyata orang yang diperjuangkan malah apaan ini, cuma ini doang gitu kan. Itu butuh ketegaran juga menghadapi itu kesabaran dalam berbuat baik. Hah? Jadi musuh. Ya banyak problematikanya. Malah ya sebaliknya nanti ya seperti apa kata orang? Seperti melepas anjing terjepit. Pernah dengar nggak istilah itu? Setelah diperjuangkan, dibantu misalkan, malah seperti anjing terjepit. Anjing terjepit kalau dilepasin sama kita, kitanya digigit gitu. Ya. Nah, tapi itu kenyataan yang mungkin kita alami, maka menghadapi itu butuh kesabaran ya. Kesabaran dalam tetap berbuat baik gitu. Kalau tidak ada kesabaran itu sama sekali, berarti itu agama yang kita miliki nggak ada artinya gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, siapapun yang tidak punya wara'. Apa itu wara'? Wara' artinya kehati-hatian terhadap sesuatu yang syubhat, apalagi terhadap sesuatu yang haram. Dalam hadis Nabi dikatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna illa qalil. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Tetapi di antara yang halal dan haram itu ada hal-hal lain yang samar, yang tidak diketahui hakikatnya, kebenarannya oleh kebanyakan orang. Yang mengetahui hanya sedikit, yaitu para ulama yang mengetahui itu. Nah, orang yang tidak punya kehati-hatian dalam melakukan atau mengkonsumsi atau mengambil sesuatu yang syubhat, tidak jelas ini halal atau tidak, nggak ada kehati-hatian untuk itu, maka orang yang seperti itu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, la zulfa lahu, tidak memiliki martabat kedekatan, tidak ada nilai
kedekatan yang dimiliki, maksudnya kedekatan kepada Allah. Berarti dia nggak punya kedekatan dengan Allah kalau tidak punya warok di dalam menghadapi sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Kalau yang syubhat saja dia nggak hati-hati, apalagi kepada yang haram. Kalau orang nggak hati-hati terhadap yang haram, itu tanda bahwa sama sekali dia nggak punya nilai di sisi Allah. Kalau orang tidak punya kehati-hatian untuk yang haram. Oke, itu nasihat Imam Hasan Al-Basri. Kita ulang. Yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang tidak memiliki adab maka dia tidak punya ilmu. Maksudnya ilmunya tidak berarti. Yang kedua, orang yang tidak punya ketegaran dalam menghadapi apapun dalam kehidupannya, maka tidak ada agamanya. Maksudnya agamanya tidak memberikan manfaat apa-apa. Dan yang ketiga, siapapun yang tidak punya kehati-hatian terhadap yang syubhat, apalagi terhadap yang haram, maka berarti dia tidak punya posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang ditekankan di sini yang pertama adab. Kita harus menjaga adab, adab kepada Allah, adab kepada sesama manusia. Inti dari adab itu, hadirin semua, adalah samanya saat di depan dengan yang di belakang. Itu adalah inti dari adab. Samanya antara yang di belakang dengan yang di depan, itu intinya. Bukan ada orang yang di depan ya memperlihatkan dia tunduk-tunduk, hormat gitu. Bukan itu hakikat dari adab itu. Di belakang malah gunjingin gitu kan, cuma ohin gitu. Nah, itu bukan adab. Jadi adab itu intinya adalah sama depan dan belakang, sama-sama baik ya, bukan sama-sama jelek gitu. Itu beradab. Nah, yang kedua penekanannya adalah ketegaran. Bagaimana kita harus berusaha untuk tegar dalam kehidupan ini, tegar dalam menghadapi kesulitan, tegar dalam menghadapi berbuat baik, tegar dalam menahan diri terhadap sesuatu maksiat. Dan yang ketiga adalah kehati-hatian terhadap sesuatu yang belum jelas. Itu nasihat dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Oke, kita lanjut maqalah yang ke-314. Ya. Waruwiya anna rajulan min bani Israel kharaja ila talabil ilmi. Nah, ada cerita di masa dulu, di zaman Bani Israel dulu. Bani Israel itu siapa? Israel itu adalah nama lain dari Nabi Ishak. Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Nah, Nabi Ishak ini disebut Israel. Israel itu artinya orang yang berjalan di waktu malam. Disebut Israel. Keturunannya disebut Bani Israel. Nah, orang Betawi biasanya juga kayak gitu. Kalau pas Lebaran itu ada apa? Kalau orang Lebaran itu halal bil halal, Bani Fulan ya, itu sering saya lihat itu ya. Nah, Bani Israel itu berarti anak keturunannya Israel. Israel itu adalah Nabi Ishak. Oke. Di zaman Bani Israel dulu diceritakan ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini keluar untuk menuntut ilmu. Keluar dari kampung halamannya, pergi atau keluar dari rumahnya, pergi menuntut ilmu. Fabalagha dzalika nabiyahum. Lalu berita ada seorang anak muda pergi menuntut ilmu ini sampai kepada nabi mereka. Di Bani Israel itu banyak sekali nabi diutus, banyak sekali nabi diutus. Bahkan nabi yang paling banyak itu adalah di kalangan Bani Israel. Nah, orang-orang Israel itu kan berbangga itu, wah, kami adalah bangsa terbaik. Apa buktinya? Buktinya adalah nabi yang paling banyak diutus itu adalah kepada kami, kata mereka. Ya kan? Orang-orang Yahudi kayak gitu, membanggakan diri mereka karena mereka adalah bangsa yang nabi-nabi banyak dari kalangan mereka atau diutus kepada mereka. Sebenarnya itu pemikiran yang keliru. Kelirunya begini. Kalau kita bertanya di mana
dokter yang banyak? Itu jawabannya di rumah sakit. Kenapa dokter banyak di rumah sakit? Karena di rumah sakit itu banyak orang sakit. Nah, Nabi itu ibarat dokter, ngobatin masalah umat. Ketika Nabi banyak diutus kepada suatu kaum, suatu bangsa, itu tandanya banyak yang sakit, banyak yang bermasalah gitu. Tandanya kamu itu banyak bermasalah, makanya banyak diutus Nabi gitu. Nah, laki-laki ini informasi bahwa dia pergi menuntut ilmu sampai kepada Nabi dari kalangan Bani Israel ini. Lalu Nabi ini mengutus orang untuk ke laki-laki itu. Lalu dia pun mendatangi si laki-laki itu mendatangi Nabi itu. Kemudian Nabi itu berpesan kepada laki-laki yang pergi menuntut ilmu tadi. Ada 3 pesannya. Katanya, ya fata, inni a'idzuka bi thalathi khisalin fiha ilmul awwalin wal akhirin. Wahai anak muda, aku mau memberimu nasihat dengan 3 hal, di mana 3 hal ini merupakan ilmunya orang-orang terdahulu dan belakangan. Maksudnya ilmu yang terus berguna dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Ada 3 hal. 3 hal ini adalah ilmu yang selalu relevan di setiap zaman. Nah, itulah kalau bahasa kita sekarangnya, ilmu yang selalu relevan. Apa itu ilmu yang selalu relevan dari zaman dulu sampai sekarang? Yaitu yang pertama, khifillaha fisirri wal alaniyati. Takutlah kamu kepada Allah di saat sir maupun di saat nyata. Maksudnya takut kepada Allah itu bukan seperti kita takut kepada binatang atau kepada singa. Kalau kita ketemu sama singa di hutan, kita takut. Lalu kita bagaimana? Kita berusaha menghindar. Takut kepada Allah bukan yang seperti itu. Takut kepada Allah itu adalah takut dalam artian kita tidak punya pilihan lain selain kembali kepadanya. Tuh. Gak ada pilihan lain ketika kita takut kepada Allah itu selain dari kembali kepada takut yang seperti itu. Artinya takut yang disertai dengan harap. Takut di satu sisi, tapi di sisi lain takut itu pun mengandung harap, karena tidak ada pilihan lain selain Dia. Nah, takut kepada Allah ini harus ada di saat sir. Sir itu maksudnya di saat nggak ada orang lain tahu, itu sir. Meskipun dia dalam keramaian, tidak ada orang tahu, meskipun dia dalam keramaian kan bisa terjadi itu. Maupun di saat nyata orang lain bisa mengetahui. Jadi ada keselarasan antara saat sendirinya atau kesendiriannya dengan bersama orang lain. Tidak ada bedanya. Sama-sama takut kepada Allah, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan yang pertama. Nah, ini menandakan bahwa ada manusia yang takutnya itu hanya ketika bersama orang lain, kayaknya dia hamba yang paling takut kepada Allah, hamba yang paling berharap kepada Allah. Kalau sedang bersama orang lain, ketika berdoa dekat orang lain tuh tangannya masya Allah banget gitu, seakan-akan dia adalah orang yang paling berharap. Tapi giliran saat sendiri, masya Allah ya, kayak nggak pernah kenal sama Allah sama sekali gitu, kayak nggak pernah menyebut nama Allah begitu. Nah, itu nggak ada kesesuaian gitu. Orang yang sama di saat sir sendirinya maupun saat bersama orang lain, di saat nyatanya, maka dia pun bersikap kepada orang lain juga akan seperti itu, tidak bermuka dua. Di depan dia baik, di belakang dia juga baik. Kalau orang yang bisanya cuma soleh di dekat orang lain, di saat sendirinya tidak, itu berarti dia tidak punya kekuatan. Ada suatu kelemahan yang itu berbahaya.
Bisa dia nanti kalau bersama orang lain juga begitu. Saat sama orang dia bisa dipercaya, saat di depan orang, tapi di belakang bermuka dua. Itu yang pertama, pesan yang pertama. Yang kedua, pesannya adalah wa amsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair. Nah, yang kedua, pesan yang selalu relevan dari zaman bahula zaman dulu, zaman prasejarah itu sampai zaman kiamat, yaitu tahan. Nah, tahan ini bisa kita terjemahkan lebih amsik ya, amsik bisa kita terjemahkan tahan, bisa juga kita terjemahkan kontrol. Kontrol lisanmu dari orang lain, jangan kamu menyebut mereka orang lain itu kecuali kebaikan saja. Oke. Menahan lisan atau mengontrol lisan dari menyebut orang lain tentang apapun selain dari kebaikan. Itu dari zaman dulu sampai sekarang itu selalu relevan, mengontrol lisan. Nah, dari lisan itu kalau kata pepatah Arab mengatakan gini, kalamuka anta malikuhu idza lam tatakallam bihi wa kalamuka anta mamlukuhu idza tatakallamta bihi. Nah, artinya begini, lisan itu kalau kita sudah ucapkan, kalau belum kita ucapkan, kita yang menjadi penguasanya, kita yang berkuasa terhadap tulisan lisan kita itu, ucapan kita itu. Tapi kalau sudah kita ucapkan ucapan kita itu, maka bukan kita lagi yang menjadi penguasanya, tapi orang lain bisa menggunakannya. Nah, oleh karena itu kontrol lisanmu dari menyebut orang lain, jangan menyebut mereka kecuali kebaikan saja. Jangan sengaja menyebut orang lain yang buruk-buruk. Yang baik-baik saja bicarakan, kalau saya buruk-buruk. Kecuali, tetap ada pengecualiannya ini. Pengecualiannya ada. Pengecualiannya di dalam kitab fikih itu ada banyak. Ya, tapi banyak itu semuanya kata kuncinya adalah itu kemaslahatan yang kalau tidak disebut itu bisa membahayakan orang lain ya. Atau contohnya apa? Dalam penegakan hukum. Ada orang disidang karena kasus hukum, ternyata kita diminta sebagai saksi. Demi penegakan hukum, sebagai saksi di pengadilan, mau nggak mau kita harus menyampaikan sesuatu yang meskipun itu keburukan. Ya, tuh. Atau misalkan nih ada yang mau nikah, santriwati misalkan nanyain, si Anu itu kayaknya soleh banget, udah ganteng, soleh lagi gitu, kayaknya idaman gue banget deh gitu. Terus ditanya sama ustadz siapa ya, atau kepada gurunya untuk mau dijodohkan. Nah, sebagai pihak yang harus menjelaskan ini orang sebenarnya seperti apa, supaya tidak menjadi seperti membeli karung dalam membeli kucing dalam karung, itu karung dalam kucing. Nah, sebatas sesuatu yang penting untuk dikasih tahu dengan jujur, itu kasih tahu sebelum itu terjadi. Itu lit ta'rif, untuk memperkenalkan, karena ada kemaslahatan jangka panjang di balik itu. Jadi perlu untuk disampaikan. Mohon maaf ya santriwati ini yang kamu sudah terlanjur suka. Saya harus menyampaikan kalau ternyata dia itu begini. Tapi kadang orang kalau udah terlanjur jatuh cinta itu, masa sih nggak mungkin. Pasti sampean ya yang nggak suka gitu saya dengan dia itu ya. Ya udahlah terserah gitu ya. Nah, intinya yang ingin disampaikan adalah ada pengecualian-pengecualian, tetapi pengecualian itu ketat ya, tidak asal-asalan.
tidak asal-asalan. Nah, itu termasuk kategori pengecualian dalam ghibah. Ghibah itu kan haram, tapi ada yang dikecualikan sehingga hukumnya tidak haram. Tapi itu pun terbatas, sangat terbatas, hanya hal-hal yang diperlukan gitu saja. Oke. Itu pesan yang kedua, menahan atau mengontrol lisan untuk tidak membicarakan orang lain kecuali hanya membicarakan kebaikan. Nah, untuk bisa benar-benar terkontrol itu tentu butuh latihan ya. Salah satu latihan utamanya adalah puasa. Puasa itu kan dituntut kita menahan diri dari haus dan lapar. Kalau kita makan, minum, maka puasanya batal. Tetapi di samping itu kita dalam puasa itu juga dituntut untuk menahan diri dari membicarakan orang lain, berkata-kata kotor, berkata yang tidak baik. Kalau kita lakukan, secara hukum puasanya memang tidak batal, tetapi manfaat dan pahala puasanya batal. Jadi puasa itu ada yang namanya mubtilat, hal-hal yang membatalkan sahnya hukum puasa. Ada juga yang namanya muhbitat, hal-hal yang menghapus manfaat serta nilai pahala puasa. Itu dua hal yang berbeda. Kadang-kadang ada orang bilang begini, kamu jangan bohong ya, ini kita lagi Ramadan loh, lagi puasa loh. Ada kan, sering kita dengar itu, jangan gunjing, kita lagi puasa, jangan bohong, kita lagi puasa. Ini menjadi pertanyaan, emang kalau nggak lagi puasa boleh bohong? Emang kalau nggak lagi puasa boleh gunjing? Kan tidak. Lalu apa? Ada. Makanya kita perlu tahu bahwa dalam puasa itu ada yang namanya mubtilat, yang membatalkan sahnya hukum puasa, itu makan, minum, dan melakukan hal pembatal lainnya, berhubungan suami istri dan sebagainya. Ada juga hal-hal yang membatalkan manfaat serta pahala puasanya, itu yang disebut muhbitat tadi. Gunjing, bohong, dusta, janji palsu, sumpah palsu, dan lain sebagainya, ghibah. Itu menghilangkan nilai puasanya. Maka dalam puasa itu kita tidak cukup hanya sekedar menahan diri makan dan minum dari hubungan suami istri, tidak cukup hanya itu, tetapi juga menahan lisan kita dari menyebut orang lain. Maksudnya menahan ini lebih ekstra dibanding hari-hari yang lain, karena puasa itu adalah momentum kita latihan. Kalau latihan itu usahanya lebih effortnya lebih banyak, lebih maksimal supaya terlatih. Nah, jadi puasa itu adalah momentum supaya kita latihan mengontrol banyak hal, di antaranya mengontrol lisan kita tidak menyebut orang lain kecuali yang baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wanzur khubzakal ladzi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Dan perhatikanlah, kata nabinya itu kepada anak muda tadi, perhatikanlah rotimu yang akan kamu makan sampai kamu tahu dia halal, gitu. Hatta yakuna minal halal, sampai dipastikan bahwa makanan atau roti itu dari yang halal. Ini nabinya kan bukan orang Indonesia ya. Jadi kalau nabinya orang Indonesia mah dia bilang perhatikan nasimu dan laukmu gitu ya. Nah, karena dia bukan orang Indonesia yang dimakannya roti, makanya dinasihatin perhatikan rotimu yang akan kamu makan, pastikan dia adalah dari sesuatu yang halal. Nah, ini maksudnya apapun yang mau kita makan, yang mau kita konsumsi perlu diperhatikan. Nah, ini pesan yang relevan dari zaman dulu sampai sekarang, sampai esok nanti. Perhatikan apa yang kita makan, pastikan bahwa yang kita makan itu halal. Nah, di pertemuan-pertemuan yang lalu kita pernah menyinggung halal itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama, halal dari sisi zat yang dimakan. Zat yang dimakan itu pastikan halal. Oke. Apa zat yang halal dimakan? Ya, ayam halal dimakan, ikan halal dimakan,
darah haram dimakan, babi haram dimakan, bangkai haram dimakan. Ada yang zatnya itu halal, ada zatnya itu haram. Itu aspek pertama. Yang kedua, halal itu ditentukan dari prosesnya, proses mendapatkannya maupun proses penyajiannya. Ayam halal nggak dimakan zatnya? Halal, tetapi hasil nyolong atau ngambil dari rumah tetangga, ya haram dari proses mendapatkannya. Ayam halal, dapatnya dari mana? Beli dengan duit sendiri, bukan duit maling. Halal. Tetapi pas nyembelih dia belum mati, dimasukkan langsung ke air panas. Jadi matinya karena air panas, bukan karena penyembelihannya. Maka dia menjadi tidak halal karena ada proses untuk menyajikan makanan itu dengan cara yang tidak syar'i, penyembelihannya tidak dengan penyembelihan syar'i. Disembelih sih disembelih, tapi belum sempat mati udah dimasukin ke air panas cepat, yang kemudian matinya bukan karena sembelihannya tapi karena airnya gitu. Itu bukan disembelih. Tapi kalau di zaman dulu ada di Arab sana tuh orang kalau mau makan daging sedikit, untanya itu disayat bagian tubuhnya sedikit yang ada banyak dagingnya, terus dibakar itu atau dimasak itu udah makan itu. Yang disembelih. Jadi biar dia terluka gitu. Itu gak halal yang seperti itu. Nah, itu yang kedua ya, prosesnya harus dengan proses yang halal. Proses mendapatkannya dari duit yang halal, dari cara yang halal, penyajiannya, penyembelihannya juga penyembelihan yang syar'i sehingga dia halal. Ada lagi yang ketiga. Ya, kalau kalau ikan belalang itu nggak perlu disembelih ya. Ikan kalau mau makan ikan nggak perlu disembelih. Bahkan ikan kalaupun dia mati dengan sendirinya menjadi bangkai itu tetap halal kan. Oke, yang ketiga ada lagi, halal itu ditentukan oleh apa kira-kira? Barangnya halal, cara mendapatkannya halal. Kalau dia butuh disembelih, penyembelihannya halal, tapi masih tetap haram. Punya ayam misalkan, ayam goreng disembelih dengan sembelihannya syar'i, sah sembelihannya, didapat dari duit sendiri, dibeli dengan pembelian yang sah, tapi tetap haram. Ayo, kenapa? Karena faktor waktunya, mau dimakan di siang hari Ramadan, jadinya haram gitu. Jadi halal itu dari zatnya, dari prosesnya, cara mendapatkannya, dan dari waktu konsumsinya. Tuh. Nah, pastikan makanan yang mau kita makan itu halal dari 3 aspeknya itu. Jadi soal makanan itu, meskipun kaidah fikih mengatakan al aslu fil asya'i al ibahah, pada dasarnya hukum sesuatu itu boleh sampai ada dalil dalam mengharamkannya. Tapi kalau yang berkaitan dengan sembelihan, pada dasarnya hukumnya haram ya, kecuali sudah memenuhi kriteria penyembelihan yang syar'i ya. Nah, sekarang itu jadi juru sembelih itu sebenarnya bagi seorang muslim itu salah satu lapangan pekerjaan yang cukup ya. Di zaman sekarang di Indonesia muslim terbanyak, itu banyak tidak menemukan pekerjaan ya kan, banyak ya lapangan pekerjaannya kurang. Nah, salah satu lapangan pekerjaan bagi pemuda muslim itu adalah menjadi juleha, juru sembelih halal. Kalau kita lihat, atau Kang Jalal, tukang jagal halal ya, singkat Kang Jalal. Nah, saya dulu ikut pelatihan juleha itu dan certified, jadi saya jadi juru sembelihnya sudah certified ya. Nah, itu ada ahli yang memberikan materi, dia bercerita bahwa di Australia itu kebutuhan untuk juru sembelih itu banyak, dan orang Indonesia itu kata dia cuma 2 orang pas 1 orang ya, pokoknya nggak lebih dari 3.
Lalu mereka mendatangkan juru sembelihnya dari mana? Dari muslim-muslim di Afrika. Ya. Kenapa mereka mendatangkan juru sembelih? Karena mereka akan mengekspor ternak mereka di sana ke negara-negara muslim. Negara-negara muslim tidak akan menerima ekspor tersebut, tidak mengimpor dari Australia kecuali kalau udah halal. Untuk bisa halal, mereka harus memenuhi kriteria-kriteria halal. Salah satunya adalah tukang sembelihnya harus muslim, caranya harus sesuai dengan cara yang syar'i. Maka mereka komit. Orang negara maju seperti itu ya, dia menjaga aturan itu. Komit dia. Didatangkanlah para juru sembelih dari negara lain. Padahal Australia dekatnya ke Indonesia. Indonesia banyak orang muslim. Nah, ini salah satu lapangan yang harusnya bisa diisi oleh pemuda-pemuda muslim yang masih kesulitan nyari pekerjaan gitu. Ya, tapi tentu harus certified dulu, gitu, ikut pelatihan dulu gitu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab ya. Jadi ada 3 pesan yang relevan sepanjang waktu. Yang pertama, takut kepada Allah ya, takut yang disertai dengan harap kepada Allah di saat sendiri maupun dalam keramaian, kapanpun dimanapun. Yang kedua, mengontrol lisan untuk tidak menyebut orang lain, berusaha terus mengontrol lisan untuk tidak menyebut orang lain kecuali hanya tentang kebaikan saja. Ya, meskipun ada pengecualian-pengecualian, tapi itu sangat ketat. Dan yang ketiga, memperhatikan apa yang akan masuk ke mulut kita, harus diperhatikan, dipastikan dia sesuatu yang halal ya. Sekarang itu banyak makanan itu yang kita makan itu mungkin satu suap kecil, tapi ternyata komponennya di situ ada puluhan, dan masing-masing komponennya itu ada titik kritisnya yang mungkin haram. Bahkan es batu saja itu ada titik kritis yang memungkinkan dia haram. Karena es batu itu kan butuh, kalau yang produksi massal itu dari air yang dia bekukan, dia butuh filter untuk membersihkan es batu itu sehingga es batunya ini jernih, bagus. Filternya itu dibuat dari apa zatnya? Dari tulang. Tulang yang banyak tersedia tulang apa? Tulang babi. Berarti tidak halal terkontaminasi dengan tulang babi. Begitu juga gula. Gula tebu itu harusnya dari tebu menjadi gula itu warnanya kuning. Tapi gulanya dibuat menjadi putih bersih. Itu pakai alat, pakai apa namanya? Apa namanya? Saya lupa, ada istilah khusus itu. Dan itu terbuat dari tulang hewan. Tulang hewannya dipakai hewan apa? Kan jadi pertanyaan. Nah, itu ada titik kritisnya. Makanya dulu di Indonesia ada beberapa terjadi kasus-kasus makanan yang dicurigai halal atau tidak. Lalu Majelis Ulama Indonesia berinisiatif secara volunteer untuk memberikan sertifikasi halal kepada produk-produk tertentu. Inisiatif sendiri dari Majelis Ulama Indonesia. Ada lembaganya, LPPOM, Majelis Ulama Indonesia, dan orang-orang yang di sana adalah para ahli pangan, ahli pengobatan dan segala macam. Lalu mereka melakukan itu sampai kemudian hari menjadi undang-undang di Indonesia bahwa produk yang dipasarkan itu harus memiliki sertifikasi halal. Tapi kemudian sertifikasi halal itu halalnya, stempelnya itu dari, bukan lagi dari MUI ya, tapi dari Kementerian Agama, Badan Penjamin Produk BPJPH ya, BPJPH. Tapi untuk putusan halalnya tetap dari MUI. Dulu sempat ada dialihkan ke Dewan Fatwa, apa istilahnya itu, dari Kemenak, ketika masih di Kemenak. Nah,
Itu adalah salah satu upaya yang luar biasa yang dilakukan oleh ulama dan tokoh-tokoh muslim ya, gak cuma ulama, ahli pangan dan segala macamnya, yang mereka berinisiatif untuk menjaga makanan yang beredar di Indonesia, makanan yang pastikan halal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak atau santri Syifa yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Musa, kami mohon pendapatnya. Belum lama ini kan ada kejadian, waktu itu ada seorang dosen di Makassar jadi masalah, jadi ramai gitu. Karena waktu itu dosen itu sedang belanja di Indomaret, terus pokoknya dia merasa diabaikan, terus akhirnya dia marah sampai meludahi pelayannya. Itu jadi kasus besar. Bahkan dosen yang bersangkutan itu yang meludahi itu ya, yang dia itu diskors, dan bahkan dia tidak boleh mengajar lagi gitu. Nah itu ramai gitu. Kita jadi ada banyak diskusi pembahasan. Sebetulnya kita sih diskusi itu maksudnya inginnya itu kan fenomena ya, artinya dia sendiri dosen di Universitas Muhammadiyah yang notabene orang kesannya itu sangat beradab, sangat berakhlak gitu. Nah itu ada pendapat kita sebetulnya ingin tujuannya mendiskusikan itu, ingin mencarilah hikmahnya gitu ya. Tapi tadi dikaitkan dengan bahwa kita sebaiknya tidak mendiskusikan orang lain yang bisa menjadi gibah. Ada juga teman yang mengatakan nggak usah gibah, tapi sebetulnya ada tujuan teman lain yang sebetulnya ini suatu fenomena yang sebetulnya kita bisa banyak belajar dari kejadian ini. Mohon pendapatnya berkaitan dengan situasi seperti itu. Oh iya. Wallahu alam ya ini ya. Tapi ini kaitannya karena ini kasus yang kadung sudah tersebar ya. Di dunia medsos sekarang itu kan sesuatu ini mudah tersebar, artinya sudah diketahui secara umum. Meskipun kita nggak tahu nama dosennya siapa gitu ya, dianya sendiri bagaimana, wallahu alam. Bisa jadi dia itu selama ini baik, tapi ada momen-momen tertentu dia lagi tertekan, lagi punya masalah gitu kan. Kan ada istilah orang, nggak ada yang namanya tanggal ada yang saat-saat tertentu orang tuh apes. Dia selama ini ada kok banyak, bukan banyak maksudnya itu tidak sekali dua kali ada kejadian orang-orang yang ada satu situasi tertentu yang membuat dia berada pada kondisi ya salah, memang dia salah, tapi itu bukan diri dia yang biasa gitu. Dan bisa jadi kita pun ada kemungkinan bisa mengalami kejadian yang sama. Maksudnya kejadian yang sama dalam arti kita selama ini udah berusaha baik, berusaha mengontrol diri, tapi ada momen tertentu kita tertekan kah, atau banyak masalah kah, sehingga ada titik tertentu kita kontrolnya lepas. Ternyata itu jadi sorotan orang. Pasti si titik tinta rusak susu sebelahnya. Semua kebaikan kita tuh orang, apalagi orang yang nggak tahu, ya udah habis semua, udah. Jelekannya sih ya itu aja, karena itu titik sorotnya di situ. Nah, berarti dari situ kita perlu belajar, ya kita jadikan pelajaran, karena itu udah sesuatu yang terbuka dalam artian kita lihat bersama-sama pelajarannya apa. Kita nggak tahu hakikat orang ini seperti apa, jadi kalau mau menilai personal nggak bisa. Dan tidak perlu juga kita menilai personal dia, tapi yang kita nilai seperti Pak Puji bilang tadi, mengambil hikmah dari sebuah kejadian itu.
Nah, kita harus berhusnuzon, jangan-jangan dia karena kita nggak tahu jadi bisa jadi kayak tadi dia itu pas apesnya aja jadi kayak gitu. Jadi pikirannya lagi banyak gitu. Atau dia punya kebiasaan meludah gitu kan. Pas meludahnya ke muka orang gitu. Wallahu a'lam, kita nggak tahu ya. Nah, jika kan kita berandai ya, jika kita kaitkan dengan kajian yang pertama, makalah yang ke-13 tadi, pertama kan dibilang orang yang tidak ada adabnya berarti nggak ada ilmunya. Dalam artian ilmunya tidak bermanfaat kalau tidak beradab. Cuma kalimat di sini itu memakai kata lanafi jenis. Artinya begini, orang yang tidak punya adab sama sekali berarti tidak punya ilmu sama sekali. Maksudnya kalau memang nggak ada adabnya sama sekali, itu ilmunya nggak ada sama sekali. Tapi kalau kadang dia punya adab, kadang dia tidak punya adab, berarti ilmunya juga kadang ada, kadang tidak. Kalau dia kurang adab, berarti ilmunya kurang, begitu. Manfaat dari ilmunya kurang. Nah, kita tidak bisa mengeneralisir. Bisa jadi itu hanyalah satu insiden saja, Allahu a'lam. Tapi memang pelajarannya bahwa kita harus hati-hati dan kita harus ingat sehati-hati pun kita tidak tertutup kemungkinan ada saat-saat kita hati-hati sama seperti orang yang berkendaraan bermotor, meskipun dia sudah hati-hati jalan tetap ada kemungkinan dia akan kecelakaan. Kenapa? Karena bisa jadi ada dorongan, tekanan dari belakang sehingga dia jatuh, ataupun jalannya rusak, atau keadaan-keadaannya lain membuat dia kadang keceplosan tekan gas gitu kan, yang tadinya harusnya pelan keceplosan, kepencet gitu, bisa jadi seperti itu. Itu yang perlu kita pelajari, bahwa kita nggak tahu. Kalau dalam suatu hadis itu dikatakan begini, jangan sampai kita senang untuk memperlihatkan kita nggak suka sama orang, ada kesalahan orang, ada kejelekan orang, kita senang mengungkapin. Karena bisa jadi kalaupun dia punya salah, keliru, dia kan punya kesempatan untuk taubat, punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya itu selama dia masih hidup. Dia bisa minta maaf kepada orang yang dia zolimi, dia bisa bertobat kepada Allah, dia bisa minta maaf kepada orang yang dia zolimi. Nah, kita yang membicarakan itu atau yang mempermalukan dia karena kesalahannya itu, dalam hadis ini dikatakan begini, la tuzhiri syamatata li akhika fayabtalika wa yu'afihi. Bisa jadi Allah justru mengujimu dengan kesalahan dia, kita justru yang ngalamin kejadian yang sama, sedangkan dia sudah diampuni, sudah dimaafkan oleh orang yang dia zalimi. Nah, itu. Jadi sebenarnya kita tahu kesalahan orang itu adalah ujian bagi kita. Kita bisa kontrol atau tidak? Kalau kita bisa kontrol, berarti kita lolos ujian. Tapi kalau kita nggak bisa kontrol, bisa jadi kita suatu saat terjebak pada kesalahan yang sama dengan kesalahan orang yang kita permalukan atau yang kita gunjingkan. Wallahu a'lam bishawab. Tanggapannya mungkin kurang lebih begitu. Alhamdulillah sudah selesai acara kita pada malam hari ini. Kami mohon kepada Ustaz Musa untuk memimpin doa sebelum penutupan. Baik, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya mari kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna fa innaka khairur rahimin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wa dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubuhu wa narqadi min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubuhu min hawaijina wa qarrib alaina al-masafat wa sallimna min al-ilali wal afat. Allahumma wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ma yarhamuna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wafiqna ila ma tuhibbu wa tarda. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.